Seekor buaya berukuran besar muncul saat banjir melanda permukiman warga di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kemunculan reptil itu mengejutkan warga yang berada di lokasi. Warga pun resah karena khawatir diserang binatang itu. Setelah mendapat laporan warga, tim gabungan segera datang ke lokasi. Buaya berukuran besar akhirnya bisa ditangkap. Setelah ditangkap, buaya diserahkan ke tim damkar untuk dibawa ke penangkaran. Usai penemuan ini, warga diimbau waspada dengan kemunculan buaya lainnya, terutama saat kondisi banjir. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awali informasi pagi hari ini, 3 pelaku pencurian modus ganjal ATM digulung polisi di kawasan Tangerang, Banten. Polisi mengamankan pelaku ganjal ATM AB di sebuah minimarket di kawasan Curug, Tangerang, Banten. Tak lama berselang, polisi kembali mengamankan 2 rekannya, AA dan DS. Sebelumnya, para pelaku sempat memperdaya seorang wanita di sebuah gerai ATM kawasan Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Aksi kejahatan bermula saat korban hendak mengambil uang tunai di mesin ATM yang terlebih dahulu diganjal salah satu pelaku dengan tusuk gigi. Karena kartu ATM korban tak dapat diproses, salah satu pelaku berpura-pura membantu korban dan langsung menukar kartu ATM milik korban dengan kartu ATM palsu. Di saat yang bersamaan, satu pelaku lain juga mengintip nomor PIN korban. Akibat kejadian ini, korban kehilangan uang senilai 55 juta rupiah. Uang korban sudah hilang dengan jumlah 55 juta rupiah. Kami menghimbau kepada warga untuk berhati-hati apabila menemukan orang tidak dikenal yang mencoba membantu pada saat kita berada di mesin ATM. Selain para pelaku, polisi menyita barang bukti puluhan kartu ATM, 3 ponsel, 1 gergaji besi, 1 gunting, 20 tusuk gigi yang telah dibakar dan beberapa barang bukti lainnya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang istri yang menderita stroke di Brebes, Jawa Tengah dianiaya oleh suaminya. Pasca peristiwa tersebut, salah seorang anak melaporkan ayah kandungnya ke polisi. Aksi kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dilakukan seorang suami di Brebes, Jawa Tengah terekam CCTV. Pelaku menendang dan memukuli istrinya yang menderita stroke. Akibatnya korban berinisial LS, 55 tahun, warga desa Pejagan, Kecamatan Tanjung, kini harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Mutiara Tanjung, Brebes. Anak korban yang didampingi Ormas Pemuda Batak Bersatu mendatangi Mapolres Brebes untuk melaporkan ayah kandungnya MS dan kakak pertamanya BS yang ikut melakukan kekerasan terhadap ibunya. Dugaan sementara motif penganiayaan karena permasalahan rumah tangga. Jadi kejadian itu berulang-ulang terus. Ya sudah bisa dibilang hampir tiap hari itu sering dipukulin. Sejak tahun berapa itu? 3 tahun. Jalan 3 tahun. Kini anak korban berharap ayah dan kakak kandungnya bisa diproses sesuai hukum yang berlaku. Apalagi penganiayaan yang dialami ibunya sudah terjadi sejak 3 tahun lalu. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan siswa SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping di Kabupaten Pasaban dievakuasi ke Rumah Sakit Tuanku Imam Poncol. Diduga akibat keracunan makanan kantin sekolah. Pemirsa, tercatat ada 12 siswa yang mendapat penanganan medis karena menderita sejumlah gejala keracunan berupa pusing, mual, hingga muntah-muntah. Gejala tersebut dirasakan para siswa usai mengkonsumsi nasi goreng, tahu dan tempe yang dibeli di kantin sekolah. Setelah diberi obat dan diobservasi hingga 2 jam, para siswa dijatakan bisa menjalani rawat jalan. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman langsung memeriksa sampel makanan di laboratorium
guna memastikan penyebab dugaan keracunan. Perut muntahnya rata-rata di atas 5 kali. Penanganannya kita periksa, terus kita suntik atau injeksikan obat. Dari hasil pemeriksaan untuk sementara masih diobservasi, belum ada rencana untuk. Pemirsa, seorang pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Siloam Bangka Tengah, Bangka Belitung meninggal dunia. Diduga akibat ditelantarkan pihak rumah sakit saat tengah dalam kondisi kritis. Keluarga pasien yang tak terima dengan kejadian tersebut mengecam dan memviralkan rumah sakit di media sosial. Mau tahu, kecuali mama saya ditanganin dari tadi pagi, oke, nggak apa-apa. Tapi mereka bilang penuh, itu yang bikin saya sakit hati, Pak. Itu yang bikin saya sakit hati, tau nggak? Ternyata ini kosong dari kemarin, tau nggak? Tini, warga Bangka Belitung, mengamuk di Rumah Sakit Siloam Bangka Tengah setelah mengetahui ibunya yang dirawat meninggal dunia. Yang bilang ruang ICU penuh tadi siapa? Padahal ICU itu kosong tadi pagi, tau nggak? Menurut Tini, pihak rumah sakit sengaja menelantarkan ibunya yang butuh perawatan darurat di ruang ICU karena kondisi kritis. Namun pihak rumah sakit malah menyebutkan ruang ICU sedang penuh pasien. Korban sebelumnya menjalani operasi untuk amputasi kaki. Setelah beberapa waktu korban mengalami nyeri dan gatal-gatal. Sebelum akhirnya kondisi korban mulai drop, dinyatakan kritis hingga meninggal dunia. Mama saya ini kritis tuh dari subuh, saya bilang. Dari pagi dokter udah nyaranin masuk ruang ICU, saya bilang gitu. Tapi kenapa dibilang penuh? Jam 1 pun saya masih nuntut di atas minta ruang ICU, kalian masih bilang penuh, saya bilang gitu. Kalau ada apa-apa sama mama saya bilang gitu. Saya tuntut kalian semua, saya bilang. Saya viralin kalian semua, saya bilang gitu. Harusnya mama saya ditanganin dari pagi loh, saya bilang. Ruang ICU ini kosong dari malam, saya bilang gitu. Kenapa kalian masih bilang penuh? Pihak keluarga sudah melaporkan kejadian ini ke BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang. Pihak BPJS akan mengambil langkah tegas hingga ancaman terberat, yaitu pemutusan kerjasama. Berdasarkan keterangan-keterangan ini tentu nanti kita akan menyimpulkan apakah memang terjadi maladministrasi dan bahkan mungkin mal lainnya, mal praktek dan lain-lain gitu dalam kasus ini. Dan tentunya nanti akan kita tidak lanjuti jika memang terbukti dalam bentuk surat peringatan kepada Rumah Sakit Siloam sebagai bentuk sanksi yang bisa kami keluarkan, sanksi administratif yang bisa kami keluarkan selaku pihak yang menjalin kontrak dengan Rumah Sakit Siloam. Bilang ruang ICU penuh tadi siapa? Padahal ruang ICU itu kosong tadi pagi, tau nggak? Pasien ruang ICU itu keluar tadi malam, dirawat di lantai 7. Itu ada tetangga kita yang dirawat di ICU, dia bilang dari semalam tuh udah kosong. Mama saya tuh kritis dari tadi malam, dibiarin dia bilang ruang ICU penuh. Suruh dioper ke rumah sakit lain. Nggak ada konfirmasi, percuma. Saya tuntut ini ya, tau nggak? Sementara pihak rumah sakit hingga saat ini belum memberikan keterangan apapun. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat reka ulang kasus pembunuhan siswi SMP yang jasadnya ditemukan terbungkus karung di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pihak keluarga sempat menangis dan emosi saat saat pelaku ini diperiksa oleh petugas. Sadar, Bu. Stipar, Bu. Keluarga korban meluapkan emosinya kepada tersangka saat polisi gelar reka ulang kasus pembunuhan siswa SMP di Desa Lubuk Saban, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Keluarga tak terima dengan perbuatan keji tersangka yang menghabisi nyawa korban dan memasukkan jenazahnya ke dalam karung. Dalam reka ulang itu, 20 adegan diperagakan tersangka mulai dari merampok sepeda motor, melecehkan korban, hingga membunuh dan membungkus jasadnya dalam karung. Peristiwa keji itu terjadi hanya sekitar 100 meter dari rumah korban. Pihak kejaksaan, penasihat hukum korban dan pelaku sepakat reka adegan yang mereka lakukan telah memenuhi semua unsur pidana yang dilakukan pelaku. Sementara ibu korban mengaku tidak puas dengan keterangan tersangka. Gak ada benda tumpul, sementara ini kan luka.
Pastinya kan dia dipukul. Awal pertama kan waktu di TV itu dibilang dia dipukul ini, dirilis kemarin. Dipukul, dicekik. Sementara itu diulang lagi kita cuma dicekik. Kan nggak masuk di akal. Reka ulang kasus pembunuhan ini berlangsung dengan pengamanan ketat polisi dari Polres Serdang Bedagai Brimopolda Sumatera Utara. Dari Serdang Bedagai Sumatera Utara, Wahyu iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga Tanoponggol terlibat kericuhan dengan aparat dalam eksekusi lahan. Bahkan puluhan emak-emak menangis dan berteriak histeris agar pihak PN Tarutung membatalkan eksekusi rumah mereka. Sabar, udah ada kesepakatan. Berbicara, sabar. Sabar. Ini rumahnya. Sabar lagi. Puluhan warga Tanoponggol menolak penggusuran, berupaya mengadang aparat gabungan dan alat berat yang akan merobohkan rumah mereka. Bentrok pun tak terhindarkan. Meski demikian, PN Tarutung pun terus melakukan eksekusi bangunan rumah milik warga Tanoponggol, sehingga polisi akhirnya menarik dan memukul salah satu pemuda yang mau mencoba menghalangi alat berat PN Tarutung. Salah satu pemuda warga Tanoponggol terlihat terjatuh karena terjadinya baku hantam dengan anggota kepolisian di halaman rumahnya yang akan dirobohkan oleh pihak PN Tarutung, tepatnya di Dusun Tapian Nauli, Desa Huta Ginjang, Kecamatan Muara, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Selain itu, puluhan emak-emak menangis dan berteriak histeris agar pihak PN Tarutung membatalkan eksekusi rumah mereka. Dengan adanya proses eksekusi tersebut, warga Tanoponggol beserta pihak tergugat merasa kecewa terhadap pihak PN Tarutung sebab objek tanah yang dieksekusi oleh pihak PN Tarutung dinilai salah alamat, bukan objek areal yang ditempati oleh penggugat. Ini bukan depan siapa, Pak. Dan kita merasa kecewa sebetulnya. Tapi apa boleh buat? Apa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri, ya saya kira tidak bisa terbantahkan. Tapi sebagai orang yang merasa keberatan, ke depan kita harus melakukan tindakan hukum berikutnya. Kita akan banding. Kita nanti akan mempertimbangkan upaya hukum yang akan kita lakukan apa saja. Apakah mungkin kita melakukan PK atau mungkin melakukan tindakan hukum lainnya. Diketahui PN Tarutung melakukan eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa surat keterangan tanah pada tanggal 3 Mei 2019 antara penggugat atas nama Pomparan Pahompu atau keturunan hak ahli waris Mangarasa Raja Kukuk yang terletak di Tanoponggol, Dusun Tapian Nauli, Desa Huta Ginjang, Kecamatan Muara, Tapanuli Utara. Surat keterangan tanah pada tanggal 2 Mei 1997 antara penggugat dan atas nama keturunan Pomparan Opu Mangasa Raja Guguk yang terletak di Tanoponggol, Desa Tapian Nauli, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batasnya tertera dalam putusan. Jadi semua ini telah dipertimbangkan dan pemiliknya sebagai penggugat. Tak hanya rumah-rumah warga, kebun kopi yang menjadi lokasi mata pencarian warga setempat juga turut dieksekusi. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Eksekusi lahan kosong dan sejumlah ruko di Jalan Andi Pangeran, Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai ketegangan. Personil Brimob dan sejumlah ormas kemudian yang berada di kepemudaan yang berada di lokasi nyaris ricuh. Eksekusi lahan sempat diwarnai ketegangan antara polisi dan massa aksi. Massa berusaha memblokade jalannya eksekusi dan membakar ban. Ribuan personil gabungan melakukan pengawalan atas eksekusi lahan kosong dan sejumlah ruko di Jalan Andi Pangeran, Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ketegangan dengan personil Brimob terjadi mengingat banyaknya ormas kepemudaan yang berjaga di sekitar ruko yang akan dieksekusi.
Eksekusi lahan kosong dan sejumlah ruko yang berada di pinggir jalan Andi Pangeran Petarani ini dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar yang memenangkan Baso Matutu sebagai penggugat. Pemirsa, tim investigasi Satgas Operasi Damai Kartens 2025 menggiring tersangka Nixon Matuan alias Okoni Siep, anggota kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aske Mabel ke Polda Papua. Pemirsa, proses pemindahan tersangka dimulai pada Kamis pagi pada pukul 8.15 waktu Indonesia Timur dari posko Satgas Operasi Damai Kartens 2025 menuju Bandara El Elim. Dari bandara tersebut, anggota KKB Nixon Matuan alias Okoni Siep didampingi tim investigasi Operasi Damai Kartens 2025 berangkat menuju Bandara Jayapura, Papua dengan menggunakan helikopter. Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis pengusaha Harvey Muiz dalam kasus korupsi timah menjadi 20 tahun penjara. Selain itu, denda yang harus dibayarkan Harvey juga dinaikkan dari 210 miliar rupiah menjadi 420 miliar rupiah. Pemirsa, Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta membacakan vonis banding para terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah dengan hukuman yang diperberat menjadi 20 tahun penjara. Harvey juga dihukum membayar denda 1 miliar rupiah, subsidiar 8 bulan penjara, serta uang pengganti sebesar 420 miliar rupiah. Dalam sidang banding perkara kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di Pengadilan Tinggi Jakarta, menyatakan Harvey Muiz bersalah melakukan korupsi kasus timah yang menyebabkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah. Banding ini pun diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Agung yang keberatan dengan vonis ringan terhadap Harvey Muiz dan beberapa terdakwa lainnya. Sedangkan pembacaan vonis sidang banding tidak dihadiri langsung oleh para terdakwa. Menjatuhkan pidana kepada yang terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan Pemirsa, Pengadilan Tinggi Jakarta juga memvonis pengusaha money changer Helena Lim diperberat menjadi 10 tahun penjara. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan Helena bersalah melakukan korupsi pengelolaan timah secara bersama-sama yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Helena juga dihukum membayar denda sebesar 1 miliar rupiah. Apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara kurungan selama 6 bulan penjara. Ia juga dihukum membayar uang pengganti sebesar 900 juta rupiah. PPK tahun 2025 atas nama terdakwa. 3. Jumlah secara sah dan yakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun, denda 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar 900 miliar dengan memperhitungkan 900 juta, mohon maaf saya ralat, dengan memperhitungkan barang bukti yang telah disita.
Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Hasto Kristianto. Hakim menyatakan pra-peradilan Hasto kabur atau tidak jelas. Pemirsa, dalam amar putusannya, Hakim Tunggal Juyamto menyatakan permohonan pra-peradilan Hasto tidak dapat diterima. Dengan ditolaknya pra-peradilan ini, status tersangka Hasto Kristianto sah. Sementara itu, kuasa hukum pemirsa, yakni Todung Mulya Lubis mengatakan penetapan tersangka Hasto tidak sah, sebab kasus Harun Masiku sudah ingkrah. KPK yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang kabur atau tidak jelas, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima, membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2022 oleh Juyamto, Hakim Pengadilan Jakarta Selatan kelas 1 khusus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut, dibantu Richard Mopaisa, panitera pengganti pada pengadilan di Jakarta Selatan tersebut, dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah diambil, maka persidangan dalam perkara pra-peradilan nomor 5 atas nama pemohon Hasto Kristianto dinyatakan bahwa permohonan pra-peradilan itu tidak diterima. Tetapi kami sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan pertimbangan hukum atau legal reasoning yang meyakinkan untuk bisa memahami kenapa pra-peradilan itu ditolak. Buat saya, ini adalah satu apa yang disebut miscarriage of justice. Tahu saudara miscarriage of justice ya? Itu miscarriage itu kan keguguran. Jadi keadilan yang digugurkan atau peradilan sesat. Kita datang ke pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk menguji abuse of power, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPK, karena sangat telanjang di depan mata kita, pelanggaran itu dilakukan. Tuduhan bahwa Hasto Kristianto melakukan obstruction of justice itu tuduhan yang hampa, tuduhan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Hasto Kristianto itu sangat kooperatif. Tuduhan bahwa Hasto Kristianto terlibat dalam melakukan pemberian hadiah dalam kasus Wahyu Setiawan itu pun tidak ada dasarnya. Kenapa? Karena putusan itu sudah inkrah 5 tahun yang lalu dan Hasto Kristianto sama sekali tidak terlibat, sama sekali tidak disebut sebagai pihak yang memberikan atau memfasilitasi. Pemirsa, KPK mengapresiasi keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak permohonan pra-peradilan Hasto Kristianto. KPK menegaskan proses penyidikan kasus suap Hasto akan terus berjalan dan tersangka akan kembali dipanggil. Untuk rencana pemanggilan, bila penyidik sudah menganggap seluruh saksi dan seluruh alat bukti dalam rangka pemenuhan unsur perkara tersebut telah terpenuhi, maka Saudara HK tentunya akan dipanggil sebagai tersangka nanti. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, seorang kakek berusia 80 tahun dituntut 3 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum atas dugaan penipuan di bank swasta nasional senilai puluhan miliar rupiah. Pemirsa, kasus dugaan penipuan bank swasta milik konglomerat mantan Dewan Penasehat Presiden dengan terdakwa Ted Siong memasuki babak tuntutan. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Ted Siong dengan hukuman 3 tahun penjara. Kuasa hukum terdakwa menilai tuntutan tersebut tidak memiliki rasa prikemanusiaan lantaran kliennya telah berusia 80 tahun. Meski sudah membayar seluruh hutang dengan dipilotkan perusahaannya di PKPU, jaksa penuntut tetap mengesampingkan hukuman yang meringankan bagi terdakwa Ted Siong tanpa mengedepankan fakta persidangan. Dan yang tidak berkemanusiaannya, saya katakan bahwa Pak Ted Siong 80 loh. Orang tua mau dihukum sampai 3 tahun, itu mau diapain? Dan dia sudah menyelesaikan
adanya gugatan PKPU dan Pilitif itu bisa menjadi alasan meringankan. Tapi apa yang terjadi di surat tuntutan jaksa itu tidak itu dikesampingkan. Malah mereka mengatakan bahwa kita ini modus-modus apa? Itu kan fakta. Ada satu sisi penyelesaian hukum yang kita sudah ungkapkan ke persidangan, buktinya sudah kita bawa. Pemirsa, buntut ricuh di persidangan, Mahkamah Agung resmi bekukan berita acara sumpah advokat Rasman Arif Nasution dan juga Firdaus Oiwobo. Keputusan ini otomatis membuat keduanya tidak lagi dapat menjalankan praktik sebagai pengacara di pengadilan. Drama kericuan dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris terus berlanjut. Mahkamah Agung telah membekukan berita acara sumpah advokat Rasman Arif Nasution dan M. Firdaus Oiwobo. Pembekuan ini dilakukan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon untuk Rasman Arif dan Ketua Pengadilan Tinggi Banten untuk Firdaus. Mahkamah Agung menyebut putusan ini diambil demi menjaga wibawa pengadilan. Untuk menegakkan marwah dan wibawa pengadilan, maka berita acara sumpah advokat atas nama Saudara Rasman Arif Nasution dan Saudara M. Firdaus Oiwobo dinyatakan dibekukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang melakukan penyumpahan. Rasman dinilai telah menjadi pemantik kegaduhan yang terjadi di PN Jakarta Utara. Dengan dibekukannya sumpah advokat, maka Rasman dan Firdaus tidak bisa lagi menjalankan praktik sebagai pengacara di pengadilan. Mahkamah Agung menegaskan, keputusan pembukuan sumpah advokat ini merupakan langkah tegas dalam menjaga integritas dan ketertiban di lingkungan peradilan. Dari Jakarta, Wenda Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan pengacara Rasman Nasution bersama timnya ke Barreskrim Polri terkait kericuhan dan perseteruan di ruang persidangan. Menanggapi laporan tersebut, Rasman mengaku tidak khawatir dan sedang mempelajari kemungkinan akan melaporkan balik sejumlah hakim. Kegaduhan dan perseteruan di ruang persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris Kamis pekan lalu berbuntut panjang. Akibat kegaduhan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara resmi melaporkan Rasman Nasution bersama dengan timnya ke Barreskrim Polri. Tidak tanggung-tanggung, Rasman dilaporkan dengan 3 pasal sekaligus. Ya betul, jelas kegaduhan yang terjadi dalam ruang sidang, baik yang selama diskoros maupun selama persidangan berjalan. Seperti itu. Ada pasalnya nggak Pak? Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP, dan 217 KUHP. Ya, seperti itu, 217 KUHP. Ada 3 pasal. Menanggapi laporan tersebut, Rasman mengaku pihaknya tidak khawatir. Kendati demikian, Rasman mempertanyakan sejumlah pasal yang menjeratnya dalam laporan tersebut. Kenapa menjadi aneh? Karena yang melapor itu adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara didampingi Ketua Pengadilan Tinggi dari DKI Jakarta atas perintah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, pertanyaannya, siapa korban dari pasal 335 dimaksud? Di mana ancaman kekerasan di situ? Di mana dasar peletakan pasal 335 dimaksud? Begitu juga dengan 207. Begitu juga dengan 217. Kalaupun ingin dilaporkan, idealnya pelapornya adalah Ketua Majelis Hakim, Ibu Sofia Tambunan, karena dia yang langsung memimpin sidang dan terjadi kegaduhan akibat tindakan Ketua Majelis yang sangat otoriter dari awal persidangan 3 kali sebelumnya sampai sidang berikutnya. Rasman juga mengatakan sedang mempelajari kemungkinan akan melaporkan balik sejumlah hakim yang menyidangkan perkaranya di Pengadilan Jakarta Utara. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Rizky Yulianto, iNews melaporkan.
Pemirsa, Ketua Umum PB Popsi Haritanu Sudibyo menerima kunjungan legenda biliar Efren Reyes di Gedung Ayus Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dalam kunjungan ini, Hatta juga berkesempatan menjajal kehebatan pebiliar asal Filipina tersebut. Berlokasi di Pro Billiard Center, Gedung Ayus Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Ketua Umum PB Popsi Haritanu Sudibyo bertanding biliar bersama legenda atlet biliar internasional asal Filipina, Efren Reyes. Meski hanya pertandingan persahabatan, HT dan Efren Reyes sangat serius dalam menjalani pertandingan ini. Keduanya menunjukkan keahliannya dalam olahraga bola sodok ini. Pertandingan ini turut disaksikan mantan atlet nasional Kevin Sanjaya beserta sejumlah petinggi dan pengurus PB Popsi. Dalam kunjungannya, Efren Reyes juga kagum dengan fasilitas olahraga biliar di Indonesia. Menurutnya, dengan fasilitas yang mumpuni akan tercipta atlet biliar yang berkualitas. I've been coming here in Jakarta a lot of time. I saw a lot of pool room, but they're all very good. Even this one is a new one. It's very good. Like it's very good condition for the people. Kehadiran Efren Reyes di Indonesia dijadwalkan untuk menghadiri fun match biliar yang akan digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Juga saya sebagai Ketum Popsi ya terus terang berterima kasih ya Efren mau datang, kemudian fun match di Makassar, baru pertama kali di Makassar juga. Kalau tokoh-tokoh biliar dunia mau hadir di Indonesia, saya rasa ini akan juga memberikan dampak positif terhadap olahraga biliar di tanah air. PB Popsi berharap kedatangan Efren Reyes ke Indonesia turut memberikan dampak positif terhadap perkembangan industri olahraga biliar di Indonesia. Dari Jakarta, Aulina Yasa, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah produsen mobil asal Korea meluncurkan inovasi terbarunya dalam bentuk mobil SUV compact. Bahkan bukan hanya dari segi penampilan saja yang menarik, tapi juga mobil ini dilengkapi dengan fitur yang cukup canggih. PT Hyundai Motors Indonesia resmi meluncurkan produk terbarunya yaitu Hyundai Venue di ajang Indonesia International Motor Show 2025 yang berlangsung di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Hyundai Venue dirancang dengan desain yang modern menjadikan pilihan ideal bagi yang mengutamakan gaya sekaligus fungsi. SUV compact ini juga dilengkapi berbagai fitur canggih sehingga menjadikan Hyundai Venue yang terdepan pada kelasnya. Hyundai gets the best in quality, innovation and service. That's why Venue is the perfect choice for those looking for compact SUV with high performance. Kali ini kita memperkenalkan Venue, dari namanya aja Venue. Jadi itu berarti tempat kan, tempat di mana kita harapkan SUV-nya Hyundai bisa memuncaki performance dari SUV yang sudah ada sekarang ini. Dibanderol dengan harga Rp340 juta, Hyundai Venue hadir dalam 6 pilihan warna yang menjadikan tampilan Hyundai Venue semakin dinamis. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi. Dan kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ratusan perangkat desa di Purbalingga, Jawa Tengah menggelar aksi demo menuntut kejelasan pensiun. Aksi mereka diwarnai pencopotan seragam dan atribut perangkat desa sebagai bentuk kekecewaan kepada pemerintah. Para perangkat desa di Purbalingga, Jawa Tengah beramai-ramai mencopot seragam dinas harian dan kartu tanda pengenal mereka. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes dan kekecewaan ratusan perangkat desa kepada pemerintah. Sedikitnya 133 perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Purbalingga menggelar aksi damai. Mereka menuntut dan mempertanyakan masa pensiun mereka yang tak kunjung jelas.
Undang-Undang 5 tersebut. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, seharusnya mereka akan pensiun pada usia 65 tahun. Namun pemerintah Kabupaten Purbalingga hingga kini belum memfasilitasi batas usia pensiun mereka. Nasib para perangkat desa ini semakin tidak jelas. Pasalnya ada beberapa regulasi yang berakibat pada ketidakjelasan batas usia pensiun. Sesuai Permendagri 67 tahun 2017, seharusnya para perangkat desa mempunyai hak menjalankan tugasnya hingga usia 65 tahun. Namun hingga saat ini Pemda Purbalingga belum membuat kebijakan untuk menjalankan perintah Permendagri. Dari 133 perangkat desa Purbalingga yang untuk persilahan haknya dengan dia diangkat sebagai perangkat desa dengan mendasari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 yang sampai sekarang masih menggantung, belum jelas penjelasannya. Apabila ini terjadi, rekan-rekan yang 133 mungkin akan bergabung dengan seluruh rekan-rekan di Provinsi Jawa Tengah akan menggerutu ke DPR. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, para perangkat desa di Purbalingga akan bergabung dengan perangkat desa dari seluruh Indonesia untuk menggelar aksi protes ke pemerintah. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten telah selesai. Meski telah dibongkar, TNI Angkatan Laut akan memperketat pengawasan di area tersebut. TNI Angkatan Laut bersama nelayan membongkar pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang yang tersisa 1 km pada hari Kamis. Sisa pagar ini dipastikan selesai dibongkar di hari yang sama. Total 30,16 km pagar laut berhasil dibongkar seluruhnya dalam waktu 11 hari, lebih dari target sebelumnya yaitu 10 hari. Hal ini tak lepas dari kendala cuaca buruk seperti hujan lebat, ombak tinggi, dan kedangkalan laut. Karena pada pagi hari ini tadi kita saksikan bersama merupakan hari terakhir atau pengakhiran dari pembongkaran pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang, yang khususnya di tiga kecamatan tadi ya. Nah, ini sudah mulai dari tanggal 22 Januari sampai dengan hari ini tanggal 13. Kalau dihitung dengan hari kerja, ada 11 hari kerja. Selama proses pembongkaran, ada 7 prajurit yang terluka. TNI Angkatan Laut akan memperketat pengawasan di wilayah bekas pagar laut agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Efisiensi anggaran besar-besaran terus dilakukan di berbagai kementerian lembaga, termasuk di dalamnya Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan salah satu bentuk efisiensi yang dilakukan di Kemenkeu, yaitu konsumsi atau makanan di berbagai rapat telah dihilangkan. Menkeu menjelaskan dengan efisiensi itu pihaknya mengoptimalkan kegiatan rapat dan pertemuan secara daring. Praktik perjalanan dinas juga dibatasi hanya untuk pekerjaan yang sifatnya sangat penting atau yang bersifat tugas negara yang tidak bisa ditinggalkan. Penghematan anggaran ini diharapkan mampu memperbaiki kualitas belanja negara termasuk biaya operasional menteri. Pemerintah secara keseluruhan agar sejumlah mungkin yang sedang dilakukan saat ini diharapkan akan menciptakan sebuah budaya baru penekanan kepada pelaksanaan tugas secara efisien, secara cepat, secara baik, pelayanan publik tidak dikorbankan, dan tentu berbagai target-target tidak akan kita lakukan pengurangan. Dalam rapat kerja Komisi 1 DPR hari ini, Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan mengatakan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia mengefisiensikan anggaran sebesar 26,9 triliun rupiah. Rapat kerja Komisi 1 DPR hari ini membahas anggaran sesuai instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
Rapat dihadiri langsung oleh Wamenhan Doni Ermawan, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dan KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali. Diketahui sejumlah hal yang diefisiensikan adalah hal yang tidak mendesak, seperti biaya perjalanan dinas, kegiatan seminar, rapat, FGD, kegiatan selebrasi, seremoni, pengadaan infrastruktur yang tidak mendesak, dan lain sebagainya, pemirsa. Ibu Andina, silakan. Kita melakukan efisiensi sebesar 26,9 triliun. Jadi itu kita laksanakan karena memang itu adalah salah satu keputusan untuk sebuah kementerian dan lembaga kita laksanakan. Jadi kita efisienkan anggaran yang ada di Kementerian Pertahanan dan di TNI. Jadi kegiatan-kegiatan yang penting akan kita laksanakan. Kegiatan-kegiatan yang tidak penting seperti seminar, ya, perjalanan dinas yang tidak penting dan lain sebagainya itu kita tiadakan. Jadi kita sisir dari situ anggaran-anggaran. Pak, efisiensi ini baru dilaksanakan setelah rekonstruksi anggaran atau setelah dari awal dan kita dari awal kan sudah lakukan, ya. Awal juga kita sudah melakukan efisiensi anggaran kita ini, tapi setelah rekonstruksi ini kan ada angka baru, ya. Nah, angka baru itu kita exercise lagi. Ini kita sampaikan kepada para kepala staf angkatan untuk melakukan menyisir lagi kegiatan-kegiatan. Presiden Prabowo Subianto kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Gerindra. Keputusan itu diambil dalam Rapimnas Gerindra yang menjadi kongres luar biasa. Rapat pimpinan nasional Partai Gerindra itu digelar di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis. Rapimnas yang digelar dalam rangkaian HUT ke-17 Partai Gerindra itu memutuskan Prabowo Subianto kembali menjadi Ketua Umum. Dihadiri oleh pengurus DPD dan DPC Partai Gerindra seluruh Indonesia. Nah, kalau pertimbangannya ya itu kan tadi pandangan umum dari masing-masing Dewan Pimpinan Daerah yang mewakili Dewan Pimpinan Cabang seluruh Indonesia. Permintaannya seperti itu. Nah, tadi sehingga keputusan Kongres luar biasa itu kemudian yang memutuskan seperti itu. Ini terkesan mendadak, Bang, maksudnya nggak ada info sebelumnya atau rapat sebelumnya gitu? Ya, sebenarnya acaranya hari ini Rapimnas, tapi kemudian permintaan dari peserta karena juga memenuhi persyaratan untuk perubahan dari Rapimnas menjadi Kongres luar biasa, sehingga tadi kemudian dibuatlah Kongres luar biasa. Panas kok diusulkan lagi menjadi calon presiden dari Bapak Prabowo? Banyak usulan-usulan tadi, tapi antara lain yang paling penting itu adalah meminta menjadi Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad juga menyebut Bobi Nasution hingga Ahmad Lutfi sudah menjadi anggota Partai Gerindra. Keduanya pun sudah mendapatkan kartu tanda anggota Gerindra. Adapun Gubernur Sulawesi Tenggara terpilih Andi Sumangruka juga dibenarkan oleh Dasko sebagai anggota Partai Gerindra. Diketahui Wali Kota Medan Bobi Nasution merupakan salah satu tokoh yang didukung Gerindra untuk maju di Pilkada Sumatera Utara. Kini Bobi sudah ditetapkan sebagai Gubernur Sumatera Utara terpilih. Sedangkan Ahmad Lutfi yang maju di Pilkada Jawa Tengah juga didukung oleh koalisi Kim Plus. Tapi antara lain yang paling penting itu adalah meminta menjadi ketua umum untuk 5 tahun ke depan. Tadi itu sudah diketok. Bang, Prabowo sudah menerima belum? Sudah diketok. Bang, ini Bobi Nasution, Pak Lutfi, itu dia dapat KTA, Bang. Satu lagi, Bang, yang terakhir, Bang. Beneran, Bang. Bang, konfirmasi itu aja, Bang. Sudah dapat KTA. Oh, siap. Sudah jadi anggota. Sama Andi Sumangruka juga, Bang, berarti. Usai kunjungan ke Vatikan, Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, melaksanakan ibadah umroh di Mekah, Arab Saudi. Megawati juga berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan ibadah umrohnya. Usai berumroh di Makkah Al-Mukarramah, Megawati Soekarno Putri hari ini tiba di Madinah dan rencananya Megawati akan mengunjungi Raudah
Dan saat ini pemirsa, saya ada di pelataran Masjid Nabawi dan nanti Megawati Soekarno Putri dan keluarga akan memanjatkan doa di sini. Karena di Masjid Nabawi dan Raudah ini adalah salah satu tempat yang paling mustajab untuk memanjatkan doa. Megawati Soekarno Putri memulai rangkaian ziarah makam Nabi Muhammad SAW yang terletak di kawasan Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi pada Rabu malam waktu setempat. Megawati didampingi dua anaknya, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Muhammad Rizky Pratama, beserta cucunya Diah Pikatan Orisa, serta ditemani oleh sejumlah delegasi lainnya dari Indonesia, diantaranya Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi. Megawati dan rombongan memasuki Masjid Nabawi dan langsung melaksanakan sholat sunnah Tahiyatul Masjid, sholat sunnah Taubat, dan sholat sunnah Hajat. Dalam kesempatan ini, Megawati dipandu oleh Sheikh Mustafa Muhammad Al-Arabi, protokol kerajaan untuk Masjid Nabawi, serta penjaga makam Nabi Muhammad untuk menyampaikan salam kepada Rasulullah. Megawati kemudian memanjatkan doa pribadi bersama-sama keluarga. Selain itu, pada ibadah kali ini, Megawati memberikan perhatian khusus terhadap para lansia yang seharusnya diutamakan dalam penyelenggaraan haji. Bukannya saya tentu mendapatkan kehormatan, berkah, masih tetap diakui sebagai VVIP, diterima dengan baik. Tapi kan saya juga mikir, mereka gimana caranya gitu, maksud saya. Buat jangan asal mikir. Saya suka dulu waktu presiden saya bilang, ini agama saya Pak Menteri, cari dulu orang-orang yang miskin-miskin itu, aku bilang. Ziarah makam Nabi dan Raudhah Nabi Muhammad SAW merupakan penyempurnaan ibadah umroh Megawati dan juga keluarga. Raudah merupakan tempat yang sangat istimewa di Masjid Nabawi ini. Tidak hanya menjadi tempat ibadah, melainkan telah menjadi simbol untuk mendapatkan ketenangan, mendekatkan diri kepada Allah, dan meraih surga. Tak heran jika banyak jamaah haji maupun umroh berlomba-lomba dan selalu merindukan untuk datang ke Taman Surga ini. Dari Madinah, Arab Saudi, Gede Satria, iNews melaporkan. Megawati Soekarno Putri menjalankan ibadah umroh bersama keluarga di Mekah, Arab Saudi. Selain berdoa untuk pribadi dan keluarga, Ketua Umum PDIP itu tak lupa memanjatkan doa khusus untuk keselamatan bangsa. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri memulai rangkaian ibadah umroh bersama kedua anaknya Muhammad Rizky Pratama dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Megawati dan keluarga melaksanakan mikot di kawasan Masjid Tanim pada Selasa pagi. Rombongan kembali ke Royal Guest House untuk menjalankan rangkaian umroh sekitar pukul 9.45 pagi. Selama tawaf, Muhammad Rizky Pratama dan Puan Maharani mengiringi Megawati keliling Ka'bah 7 kali. Setelah tawaf, Megawati yang kini berusia 78 tahun menjalankan sa'i dengan bajigar. Selama perjalanan sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah, beberapa jamaah umroh asal Indonesia menyapa Presiden kelima Republik Indonesia ini. Dalam umroh kali ini, Megawati juga melakukan beberapa sunnah, dan tak lupa Megawati dan keluarga menyempatkan berdoa di titik multazam dan dilanjutkan dengan sholat zuhur. Ya, alhamdulillah, tapi kami sekeluarga sudah melaksanakan ibadah umroh, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dan ya tentu saja semua doa-doa terbaik kami panjatkan, terutama untuk keluarga, juga untuk bangsa dan negara. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan berkah semuanya. Semua doanya di dalam hati, jadi tidak diucapkan. Kita berusaha untuk bisa khusyuk, dan semuanya kita doakan yang terbaik. Bukan hanya untuk keluarga, tapi tentu saja untuk bangsa dan negara. Usai menjalankan ibadah umroh di Mekah, Megawati dijadwalkan akan melanjutkan rangkaian ibadah di kota Madinah. Momen umroh kali ini menjadi sangat istimewa bagi Megawati Soekarno Putri dan keluarga,
Karena terakhir Megawati Soekarno Putri datang ke Tanah Suci ini untuk beribadah haji pada tahun 2012 lalu bersama dengan almarhum suaminya Taufik Kemas. Rencananya usai menjalankan ibadah umroh, Megawati Soekarno Putri dan keluarga akan menuju ke Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah. Dari Makkah Al-Mukarramah, Gede Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kegiatan senam sehat bersama penyintas penyakit stroke digelar di Cilandak, Jakarta Selatan. Dan selain untuk merangkul para penyintas, kegiatan ini juga untuk mengedukasi masyarakat terkait penyakit stroke. Persatuan Penyintas Stroke Indonesia menggelar senam bersama di Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Kegiatan kesehatan ini diikuti oleh sejumlah penyintas stroke yang terlihat antusias untuk berjuang bagi kesembuhan mereka. Selain senam bersama, para peserta juga mendapatkan pengobatan terapi alternatif yaitu akupuntur. Kegiatan ini pun rutin diadakan untuk merangkul para penyintas stroke agar dapat membangun kembali kesehatan mental dan kepercayaan diri mereka. Kita seperti biasa mengadakan rutinitas kegiatan senam dan sesudah senam untuk khusus untuk orang-orang stroke, dan sesudah senam kita melakukan kegiatan akupuntur dan semuanya ini dilakukan dengan gratis. Tapi stroke ini kan penyakit yang harus banyak diperhatikan para masyarakat luas ya. Saya sangat berharap para penderita stroke itu tidak ada rasa putus asa lagi. Dengan kita bergabung di sini, ada rasa kebersamaan, ada rasa untuk saling memiliki, ada rasa untuk kembali untuk sembuh. Bahwa masyarakat tidak melupakan mereka, bahwa masyarakat tidak meninggalkan mereka, tapi kembalilah kemari, kita bantu, kita sama-sama, kita berjuang bersama-sama, kita pulihkan kita sama-sama. Walau fisik mungkin tidak bisa dikejar, tapi kita bisa memulihkan untuk diri kita sendiri, baik pulih dari ekonomi, baik pulih dari mental, dari fisik, kita bisa saling membantu. Selain untuk membantu para penyintas dalam berjuang untuk kesembuhan mereka, kegiatan ini juga diharapkan mampu menyadarkan masyarakat betapa pentingnya menjaga diri dari ancaman penyakit stroke dan juga untuk peduli terhadap masyarakat yang menderita stroke. Dari Jakarta, Ahmad Muharlin, iNews melaporkan. Program pemeriksaan kesehatan gratis di seluruh puskesmas digelar sejak 10 Februari 2025. Selain di Jakarta, pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Bogor, Jawa Barat juga digelar. Pemerintah menggelar pemeriksaan kesehatan gratis di seluruh puskesmas mulai 10 Februari 2025. Salah satunya di Puskesmas Gambir, Jakarta Pusat. Hari ketiga pemeriksaan kesehatan gratis kali ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno yang berulang tahun. Di ulang tahunnya yang ke-63, Pratikno menjalani pemeriksaan darah, mata hingga jantung. Pemeriksaannya sangat lengkap, bahkan ada pemeriksaan yang saya belum pernah lakukan sebelumnya di pemeriksaan yang sebelum-sebelumnya. Sementara di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bertepatan Hari Anemia Dunia, pemeriksaan kesehatan gratis juga digelar di kantor Kelurahan Nanggawer, Kecamatan Cibino. Kali ini masyarakat yang terdiri dari ibu dan anak dapat memeriksa kondisi tulang agar terhindar dari risiko anemia. Untuk mendukung semua program pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan juga mencegah stunting, bagaimana intervensi spesifik yang dilakukan oleh Bidan Indonesia, yaitu melakukan screening anemia defisiensi besi, yang kita tahu bahwa anemia ini juga berkontribusi besar dalam adanya komplikasi-komplikasi, baik komplikasi terhadap ibu dan juga bayi yang dilahirkan. Usai pemeriksaan kesehatan massal, warga juga dibekali pengetahuan tentang pencegahan anemia. Rencananya pemeriksaan kesehatan gratis digelar selama bulan Februari 2025. Dari Jakarta dan Bogor, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan.